basis, kalau menurut istilah akademis ya politik kebudayaan gitu. Lebih sederhananya punya basis budaya. Yang pertama yaitu Dharma Wangsa. Itu di zaman Mataram lama ya. Dharma Wangsa ini seorang raja besar yang sayangnya hanya memerintah sebentar. Itu kira-kira kalau nggak salah saya nggak salah ingat tahun 907 sampai 1004 sebelum tarik Masehi. Pada saat itu Dharma Wangsa bosan dengan perang saudara. Perang saudara antara raja dan kerajaan Jayabaya dengan raja dan kerajaan Jayasabha. Itu turun-temurun perang, terus perang saudara terus. Dia masuk perpustakaan Mas Indung, ketemu kitab yang namanya Mahabharata. Kemudian dia meminta kepada para empu untuk menerjemahkan kitab Mahabharata itu dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno. Nah, dari para empu itu lahirlah Kakawin Bharatayuddha dan Kakawin Ramayana itu. Hanya sampai di situ, dan Wangsa kemudian meminta kepada para juru tembang dan juru lakon. Juru tembang sekarang ya mungkin penyair lah ya. Kalau juru lakon ya dalang apa wong-wong teater itu. Untuk menyebar dua kakawin ini ke tengah desa itu. Supaya apa? Supaya desa mengenal kehidupan baru. Kehidupan baru macam apa? Misalnya kehidupan baru yang diperjuangkan oleh Arjuna. Apa itu? Kepanitaan, kesatriaan, kejujuran, membela yang lemah. Disebarkan ini ke tengah desa. Perang selesai oleh kebudayaan itu. Perang selesai. Karena masyarakat desa kemudian mengenal arti kehidupan baru itu. Itulah Dharma Wangsa. Kemudian di era Sunan Jagakali, keempat pilar pokoknya PDIP empat hitung inilah ya, menurut bahasa akademisnya, itu diejawantahkan oleh Sunan Kalijaga sebagai Umaroh, Ghairah, Fitrah, Baqoh itu. Nah, rakyat secara gampangannya mengatakan Semaruk, Gareng, Petruk, Bagong itu, Ponokawan itu. Tahu artinya Ponokawan? Sering salah ucap Punokawan ya. Puno itu gak ada artinya, yang betul Ponokawan. Pono itu tahu, kawan itu friend. Orang yang tahu teman, tahu sesama. Itu. Jadi zaman saya sekolah kira-kira SMP itu saya di Tegal, kalau liburan ke Semarang diajak nonton si Pandowo. Zaman itu Ponokawan itu nggak boleh lucu mas, nggak boleh ngelawak. Begitu Ponokawan muncul, penonton itu diem. Karena tugas Ponokawan ialah memberi wejangan kepada para satria Pandawa. Nggak ada yang ketawa. Kalau Cakil muncul baru ketawa. Lah Ponokawan saya ini dan jelek. Nah orang guyu mesake, orang diguyu gitu. Gitu. Nah, sampai ke Bung Karno, tokoh ketiga yang ingin saya sebut itu. Bung Karno itu mengejawantahkan Umaroh, Ghairah, Fitrah, Baqoh itu menjadi Pancasila itu. Harus diingat bagaimana kebijakan. Kata kebijakan ya Orde Baru ya. Iya. Ya itu kan apa namanya? Dasar politik
Bung Karno pada eranya itu kan memang dasar politik kebudayaan. Bagaimana budaya itu menjadi basis kenegaraan dan kebangsaan pada era Soekarno. Nah, di Soeharto politik kebudayaan berubah menjadi politik ekonomi yang ujungnya pasti kapitalisme, liberalisme sampai saiki. Sing digede-gede bukan pembangunan manusianya, tapi pembangunan fisik, infrastruktur digede-gede. Loh, katanya tanah air. Kenapa segala sesuatu aktivitas masyarakat kita hanya di darat? Katakanlah 70% lah di daratnya. Jalan tol dibangun segala macam. Katanya tanah air, kaya laut. Ya. Kenapa tidak ada maksimalisasi pembangunan di lautan? Di Venezuela itu ada taksi air, water taxi, itu di pelabuhan Siap itu. Kita sendiri kan nggak mengenal air, nggak mengenal lautan. Anda mau ke Jakarta sebenarnya bisa naik kapal, tapi selalu naik darat lewat jalan tol. Mas Apriyadi aja dari Jogja naik mobil ya, itu suka gunung ya betul. Suka gunung mudun semua. Tapi yang di Pantura numpak kapal kan nggak ada. Atau barang-barang apa mobilitas barang itu bawa pakai kapal ya, dimaksimalkan itu. Kenapa mesti bangun tol? Ya, terus bangga. Jadi bagaimana lagu kebangsaan kita itu pun dilupakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwanya dulu, baru badannya kan itu. Nah, saya kenyataannya seperti ini. Pembangunan fisik diutamakan, ya. Pembangunan jiwanya dilupakan. Kan gitu. Jadi itulah makanya dua tema ini saya nggak suka. Pertama teknologi, kedua sejarah. Karena sejarah kita itu mencatat darah betul dari Majapahit, ya, perang saudara, terus kita kemudian ingat mitologi keris apa? Bukan tinggi, benar bukan Ken Arok. Sampai kita tarik ke sini ya peristiwa 65 itu ya. Sambo. Itu upaya wong bodoh. Upaya wong bodoh dikai hadiah saka Gusti Allah ngono kuwi. Upaya wong bodoh jenderal tapi bodone kanjuruhan gitu ya. Kita setiap hari itu sarapan lawe sambo, awan lawe sambo, bengi sambo. Nggak ada persidangan kanjuruhan yang korbannya ratusan manusia. Mana sidang kanjuruhan itu? Setega itu ya bangsa kita. Jadi itu untuk mengatasi persoalan seperti ini ya. Dasar politik yang mengarah pada politik ekonomi sejak Orde Baru yang ujungnya kapitalisme, liberalisme, korupsi, setiap orang korupsi. Bagaimana sebenarnya untuk mengatasi itu? Maka saya punya jawaban, kita harus kembali ke dasar politik kebudayaan untuk bisa menjalani kahanan yang seperti sekarang ini. Untuk apa sebetulnya politik kebudayaan itu? Dasar politik kebudayaan itu untuk menciptakan politik yang berbudaya, hukum yang berbudaya, ekonomi yang berbudaya. Orang taek-taekan kaya saiki. Iki orang nesu monolog ini. Monolog. Memang harus gemboran mergo hawane kaya ngene iki ateis tenan. Ateis tenan.
Sudah gitu dulu Mas Indung, nggak kedulung baru.